Amerika pun rusuh. Sama seperti dulu yang pernah terjadi di Indonesia. Karena para pendukung Prabowo Sandi tak mau menerima kekalahan kala itu. Aksi rusuh sempat terjadi. Di Amerika tampaknya Trump pun lebih gila. Kalau nantinya Trump akan dijadikan menteri juga oleh Joe Biden, klop dah, polanya sama di Indonesia. Dari video dan foto-foto yang beredar cepat itu, gedung Capitol pun diserbu massa pendukung Trump. Luar biasa. Entah ini orang-orang Amrik yang belajar sama orang Indonesia, atau memang beginilah bentuk sistem demokrasi yang diajarkan. Atau nggak paham apa itu demokrasi. Atau bingung apa itu demokrasi. Cuma taunya demo rusuh. Bisa jadi demokrasi dipahami berbeda-beda. Ada yang merampok dan membuat rusuh terus bilang ini negara demokrasi. Persis dengan para kadrun atau yang dulu disebut kampret memaksakan kehendaknya. Memfitnah dan nge-hoax terus bilang itu adalah kebebasan berekspresi. Jika terjadi kerusuhan seperti itu, jelas bukan atas nama demokrasi. Itu jika demokrasi dipahami sebagai sistem yang adil atau sistem yang menginginkan terciptanya suasana yang kondusif. Namun rupanya makna demokrasi di sini bisa jadi masih simpang siur atau demokrasi dimaknai sesuai selera yang sedang berambisi. Dalam halaman Wikipedia dijabarkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Jabaran di atas tentu bisa dinamis pemaknaannya, tapi tujuannya bisa menciptakan keteraturan masyarakat. Tapi kenyataan yang sudah disaksikan banyak negara-negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi juga rusuh, chaos, dan memaksakan kehendak. Asal tahu aja, tidak sedikit manusia yang jujur dan bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam pentas politik. Baik di negara ini, apalagi di Amerika sana. Banyak orang sepakat kalau politik yang terjadi selama ini adalah kepentingan. Ada orang yang menjadi buzzer politik dengan menghabiskan banyak kuota internet, serta kadang kurang tidur karena memimpin pasukan buzzer. Akhirnya bisa menjadi komisaris di BUMN. Inilah kepentingan. Mungkin bisa dibilang orang itu beruntung saat ini, karena ada banyak juga buzzer atau pendukung yang belum dapat jatah. Duh, kasihan. Memahami demokrasi atau memberikan makna yang jelas, tidak berlebihan kalau melihat rincian Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kaum kadrun dan sekutunya sudah jelas tak menyukai ideologi Pancasila ini. Mereka terlalu pede dengan kata khilafah, tapi masih kontradiksi dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Jadi, apakah karena makna demokrasi ini sulit dicerna atau terlalu simpang siur sehingga banyak yang tak bisa menerapkannya? Atau karena memang nafsu berkuasa manusia itu sangat ambisius, seperti apa yang telah kita saksikan baik pemilu 2019 di Indonesia maupun yang terjadi di Amerika sana baru-baru ini? Jika demokrasi adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan sosial, maka seharusnya dengan demokrasi ini sudah banyak orang yang cerdas dan juga bijak, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang bermartabat, tidak barbar, dan tentunya tidak jadi kadrun. Bukankah sistem demokrasi ini hadir sebagai perlawanan dari sistem kerajaan yang otoriter selama berabad-abad? Dan apakah sistem otoriter itu harus dilawan dengan perang dan rusuh, dan menggantinya dengan sistem demokrasi?
Apa yang terjadi di Amrik saat ini adalah gambaran betapa rapuhnya sistem kenegaraan di sana. Amrik tidak mampu menciptakan keadilan sosial, atau mungkin sengaja membiarkan terjadi kesenjangan. Dan bisa jadi benar para pengamat selama ini, ada yang menyebut bahwa Amrik itu hanya dikuasai oleh para bandar besar atau pengusaha elit global, sehingga tidak terakomodasi kepentingan rakyatnya secara umum. Atau istilah yang pernah saya dengar adalah Amrik itu adalah deep state. Kita masih ingat Amrik dengan arogannya menjadi negara paling maju, lalu mencampuri urusan negara lain seperti Irak, Afghanistan, Suriah, dan Timur Tengah pada umumnya. Bahkan Amrik termasuk yang menghancurkan Libya, sampai-sampai Gaddafi masuk gorong-gorong dan mampus. Dengan mengatasnamakan HAM dan demokrasi, mereka menguasai negara-negara yang bisa dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan atau mengeruk kekayaan alamnya. Maka tak heran ketika George Bush, mantan presiden Amrik, pernah dilempari sepatu oleh warga Irak yang sudah sangat emosi melihat pendudukan Amerika di sana. Di Indonesia, sudah bukan rahasia lagi tersebar narasi bahwa Soeharto bisa menjadi penguasa di masa Orde Baru adalah karena bantuan dari kelicikan Amrik. Freeport pun diolah Amrik, rakyat Papua tidak diperhatikan. Bahkan kini hanya dijadikan komoditas oleh kelompok separatis dan SJW yang pola perjuangannya juga mirip-mirip Amrik, yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi, tapi sebenarnya ada tujuan fulus di situ, ada bandarnya woi. Perjuangan rakyat Indonesia juga tidak mudah. Pertarungan ini memang sangat keras. Permasalahan utama memang pada kebodohan. Ada yang rela menjadi bodoh karena fulus, melontarkan kebencian dan hoaks karena bodoh. Mereka hancur dan memalukan. Yang didukungnya jadi nggak bener. Begitulah.